Yuku musim panas yang panas. Langit tinggi dan jauh. Fajar menyingsing, tetapi matahari belum terbit. Kabut menyelimuti segalanya, seolah menunggu sesuatu. Putri kedua keluarga Yang Huixi. Pikiran terbuai oleh alkohol. Malas untuk pergi ke kedai teh yang berjarak 7 kilometer. Dia mengulurkan lengan panjangnya dan menunjuk dari jauh. Rumah saya di selatan, langsung saja pulang untuk minum teh. Sekelompok orang telah memanggil layanan supir 5 kali. Suara mesin mobil menggema di pagi hari. Langsung menuju villa keluarga Yang Huixi membuka pintu. Di belakangnya diikuti oleh sekelompok pria dan wanita. Semua berdesakan di pintu masuk. Di tengah keributan, tiba-tiba suasana menjadi hening. Kecantikan putri kedua keluarga Yang Huixi sudah terkenal di seluruh kota. Setelah beberapa saat, orang-orang baru menyadari bahwa yang mereka temui secara tidak sengaja adalah putri sulung keluarga yang telah lama berada di luar negeri. Meskipun tidak sekuat pesona adiknya pada pandangan pertama, kecantikan kulitnya yang putih mungkin membuat bintang terkenal yang selalu dipuji putih seperti Dewi, seperti Lin Li pun merasa tersaingi. Adiknya memiliki wajah V yang sangat sesuai dengan standar kecantikan saat ini. Mata besar, tubuh ramping, dan sepasang kaki panjang yang langsing. Namun sang kakak terlihat seperti seorang gadis terhormat yang tersembunyi di dalam kamar pada zaman Republik Tiongkok. Atau bahkan lebih awal lagi. Wajahnya yang sedikit bulat, kulitnya yang putih bersih, dan mata almond yang berkilau. Dia mengenakan gaun tidur satin berwarna ungu muda. Kainnya lembut menyentuh tubuhnya, sepenuhnya menonjolkan lekuk tubuhnya. Cahaya matahari pagi yang kuning jatuh di gaunnya, memberikan kilau yang mempesona saat dia bergerak. Lengan dan bahunya yang ramping serta sepasang betisnya terlihat jelas. Rambutnya tergerai di bahu, memberikan kesan naif dan polos. Sepertinya dia juga tidak menyangka akan menemui begitu banyak orang. Dia terdiam di tangga, sedikit malu. Kemudian mengangguk dan berbalik menuju lantai atas. Di sisi ini, Yang Tong, putra ketiga keluarga entah dari mana mengambil sebuah selimut berbulu. Bergegas mendekati kakaknya dalam 2 langkah. Lalu menyelimutkannya di bahunya, menutupi lengan dan punggungnya yang terbuka. Hanya terdengar suara lembut Yang Tong. Sikapnya yang patuh membuat semua orang terkejut. Kakaknya yang setengah dipeluknya menengadah dan tersenyum, tampak lembut dan manja. Sementara itu, Yang Huixi tampak lebih ceria dan santai. Matamu sudah ditutup, jangan melihat. Setelah itu, seolah tidak sengaja, dia melirik ke arah Ji Qinglin. Dia tidak bisa memastikan apakah orang lain melihat atau tidak. Tetapi Ji Qinglin masuk ke dalam ruangan bersamanya. Di sisi sofa, berlawanan dengan cahaya. Saat kakaknya baru saja berbalik naik tangga, gerakan dadanya dan bentuknya terlihat sangat jelas. Ji Qinglin memang menyukai pinggang ramping dan bokong yang montok. Dari samping, mungkin dia tidak melihat pinggang kakaknya dengan jelas. Baru saja dia menarik perhatiannya. Jiang Fang di sudut itu menghela napas. Baru hari ini saya melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak heran keluargamu menyimpannya dengan baik. Yang Huixi tampak seolah ingin marah. Jadi, begitu kakak kembali, langsung membuatku terlihat inferior? Kebetulan, saya awalnya mengira kakak akan tiba besok. Tapi dia tiba-tiba mengubah penerbangannya dan tidak memberitahu keluarga. Jadi kami bertemu secara kebetulan. Sambil berbicara, dia dengan santai duduk. Kita bermain dengan urusan kita. Hari ini suasananya tidak tepat, dan dia juga belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Nanti kita sapa lagi saat bertemu. Semua orang melihat bahwa putri kedua dan ketiga keluarga yang berusaha agar kakak mereka tidak muncul. Dan mereka tahu bahwa putri kedua adalah bunga yang sangat menawan. Sementara putra ketiga adalah orang yang tidak terikat dengan wanita. Hanya putri sulung yang sangat tertutup, tidak menunjukkan sedikit pun. Mereka tidak terlalu peduli. Waktu masih panjang, dan sekarang dia sudah kembali. Tidak ada alasan untuk tidak bertemu. Jadi, ada yang bermain kartu, ada yang minum teh,
Suasana menjadi riuh dan menyenangkan. Namun, tak disangka, setelah beberapa hari, Jiang Fang benar-benar tidak bisa melupakan hal itu dan langsung menyebut nama putri sulung keluarga yang di tengah pertemuan makan. Yang Tong, kakakmu kapan mau keluar bermain? Aku ingat namanya Yang Huking. Gadis cantik seperti dia tidak boleh hanya bersembunyi di rumah. Beberapa orang yang tidak tahu akhirnya menyadari bahwa kakak perempuan keluarga Yang telah kembali. Dan mereka berteriak ingin bertemu putri sulung keluarga Yang. Hal itu membuat Yang Tong terlihat berubah wajah. Dan setelah memecahkan sebuah gelas, barulah mereka berhenti. Saudaraku, kakakku dibesarkan dengan harta berlimpah. Aku Yang San, bahkan tidak berani berbicara keras di depannya. Kalian ini siapa? Berani-beraninya ingin bertemu kakakku. Meskipun sudah berbicara, dia masih merasa tidak puas dan berteriak. Jiang Fang, hari ini aku ingin memberitahumu, sebaik apapun kakakku, jangan kau bermimpi untuk memilikinya. Lalu dia melirik kepada orang-orang yang ternganga dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dengan dingin mengeluarkan desahan. Tidak perlu melihat siapa mereka, berani minta kakakku keluar? Baiklah, standar jamuan negara, jika kurang satu pun tidak bisa. Jiang Fang merasa dipermalukan oleh perkataannya dan sangat marah, hampir ingin membalas. Namun, dalam sekejap, dia teringat bahwa sejak kecil orang tuanya sering membicarakan kakak tertua keluarga Jiang yang menderita asma bawaan, yang dijaga baik-baik di rumah dan tidak pernah keluar. Karena itu, dia sudah lama lupa akan keberadaan orang tersebut dan hanya ingat saat dia terkesan pada hari itu. Untungnya, mereka adalah sahabat yang bermain bersama sejak kecil. Dengan adanya kakak perempuan yang sangat berharga itu, dia pun mundur selangkah. Baiklah, aku yang salah. Melupakan betapa berharganya kakak. Aku akan menghukum diri sendiri dengan 3 gelas. Namun sejak saat itu, nama kakak perempuan keluarga yang mulai tersebar. Dan beberapa orang berusaha mencari tahu tentang Yang Huixi. Hingga mereka mendapatkan satu kalimat. Di depan kakakku, aku hanyalah sebatang rumput. Putri kedua keluarga. Yang biasanya merendahkan pria dan wanita di ibu kota dengan sikap angkuhnya. Kini begitu merendah. Yang justru semakin mengangkat reputasi putri sulung keluarga Yang. Di bulan Agustus, saat kakek Ji merayakan ulang tahunnya, Bawei Suan mengadakan sebuah perjamuan. Hanya anak-anak dan menantu kakek Ji yang mengatur semuanya. Sementara orang-orang terdekat diundang ke halaman dalam rumah mereka. Jiang Fang tidak menyangka bisa bertemu dengan Yang Huking di sana. Untuk merayakan suasana, dia mengenakan gaun merah anggur. Dengan lengan dan betisnya yang putih bersih seperti jade. Rambutnya disusun dengan gelombang besar yang tergerai di belakang. Dengan ujung yang melengkung. Semakin menambah kesan lembut dan anggun. Sementara itu, Yang Huixi juga mengenakan gaun merah ketat yang memperlihatkan tubuhnya yang tinggi dan wajahnya yang menawan. Ditambah dengan riasan yang tebal, membuatnya terlihat lebih mencolok dibandingkan Yang Huking pada pandangan pertama. Jiang Fang mengamati dari jauh selama beberapa saat dan melihat bahwa Yang Huking duduk dengan anggun dan berjalan dengan tenang, jauh berbeda dengan Yang Huixi yang ceria. Seketika, dia kehilangan minat. Ayah dan ibu yang membawa ketiga anak mereka untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada kakek Ji. Kakek Ji hanya memanggil Yang Huking untuk maju dan mengamatinya selama beberapa lama. Mirip sekali dengan nenekmu. Nak, apakah kesehatanmu sekarang sudah lebih baik? Yang Huking dengan patuh menjawab. Terima kasih kakek Ji atas perhatiannya. Selama beberapa tahun ini, saya sudah jauh lebih baik. Kakek Ji mengangguk dan memanggil Ji Qinglin yang ada di sampingnya. Pergi ambilkan kotak biru di laci kanan meja kerjaku. Ji Qinglin sedikit terkejut dan tanpa sadar melirik ke arah Yang Huking, yang kebetulan juga sedang melihat ke arahnya. Setelah kotak itu dibawakan, kakek Ji bahkan tidak meliriknya. Berikan itu kepada Huking. Ji Qinglin tampak ragu sejenak, lalu menatap Yang Huking dengan dalam sebelum berjalan mendekat dan menyerahkan kotak itu padanya. Yang Huking sudah menduga ada sesuatu.
Jadi dia menoleh ke arah orang tuanya. Melihat ayahnya mengangguk, barulah dia menerimanya. Saat dibuka, terlihat gelang giok putih berkualitas tinggi, dengan tekstur halus dan kehangatan yang menunjukkan usianya yang tua. Meski Yang Huking tidak tahu asal-usul gelang ini, karena orang tuanya sudah mengangguk, dia menerimanya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Terima kasih, Kakek Ji. Sesampainya di rumah malam itu, ketika Yang Huking akhirnya memahami maksud di balik gelang itu, dia terkejut dan langsung ingin menolak. Sang ayah dengan nada lembut menjelaskan kepadanya, Pernikahanmu seharusnya sudah ditetapkan sejak lama, hanya tertunda karena kesehatanmu belum sepenuhnya pulih. Sekarang, jika melihat-lihat, hanya putra keluarga Ji yang paling cocok denganmu, tidak ada pilihan lain yang sepadan. Yang Huking, yang sudah lama di luar negeri dan tidak akrab dengan lingkaran sosial di Duancheng, awalnya mengira ayahnya hanya bercanda. Namun, setelah tahu bahwa orang tua kedua keluarga sudah saling setuju sejak lama, dia sadar tak ada ruang untuk menolak. Hanya bisa merajuk sambil menundukkan kepala. Diam-diam merasa keberatan. Melihat itu, sang ibu tertawa kecil di sampingnya. Jangan kira kami sedang membujukmu, Huking. Dengan kondisimu, ibu mana rela kamu menikah ke tempat yang kurang baik. Keluarga Ji sudah menjalin persahabatan dengan keluarga kita sejak masa kakekmu. Mereka orang yang dapat dipercaya. Jadi ibu tidak khawatir kamu akan diperlakukan buruk. Lagi pula, kalau dilihat-lihat, hanya Ji Qinglin yang benar-benar cocok denganmu di kota ini. Yang Huking sejak kecil selalu mendengarkan orang tuanya. Segala sesuatu diatur dengan rapi oleh keluarga. Keluarga-keluarga yang merasa memiliki latar belakang seperti mereka, biasanya saling menjalin hubungan pernikahan dalam lingkaran sosial yang sama. Pernikahan bukanlah urusan pribadi. Paling-paling hanya mengganti satu keluarga dengan keluarga lainnya. Ketika kali ini dipanggil pulang oleh keluarganya, dia sudah lama menduga bahwa itu untuk urusan semacam ini. Hanya merasa kesal karena orang tuanya tidak memberitahu sebelumnya, dan langsung membuat keputusan. Setelah tidur, dia mencoba untuk berpikir dengan lebih terbuka. Di depan orang tuanya, dia adalah anak perempuan yang sangat patuh. Setiap hal besar atau kecil selalu diatur oleh keluarga. Selama bertahun-tahun, orang tuanya sudah terbiasa mengatur kehidupannya, dan dia pun terbiasa menerima semua pengaturan itu. Sudahlah, menikah dengan siapapun sama saja. Dalam lingkaran ini, pada akhirnya selalu berputar, kembali ke titik yang sama. Di sisi lain, Ji Qinglin tidak begitu mudah diajak bicara. Jilin, yang seumur hidupnya berada di medan perang, terbiasa berjuang dalam darah dan lumpur. Dia memiliki karakter yang keras, dan cucunya pun sangat mirip dengannya, sehingga suasana di ruang kerja menjadi tegang. Kau ini tidak beres. Usiamu sudah berapa? Masih bilang kepada aku bahwa ini belum waktunya? Ji Qinglin mengusap pelipisnya. Dengan ekspresi cemberut dia berkata, Aku belum genap 30 tahun. Jika sudah 30, membicarakannya juga tidak terlambat. Jilin hendak melemparkan cangkir teh, tetapi ditahan oleh putranya, Ji Jiajun. Ji Qinglin berdiri di situ seolah tidak melihat apapun dan tidak bergerak sedikit pun. Jika cangkir teh benar-benar dilemparkan ke arahnya, dia pun akan menerimanya. Ji Jiajun dengan wajah serius menatap putranya. Kau begitu berbakti pada kakekmu saat merayakan ulang tahunnya? Ji Qinglin tidak berkata apa-apa. Jilin perlahan menenangkan emosinya dan duduk kembali di kursi. Anak, aku juga tidak punya waktu yang lama lagi. Meskipun sekarang ini katanya semua orang bebas memilih pasangan dan tidak ada lagi pernikahan atas kehendak orang tua. Namun, sejak kau lahir di keluarga Ji dan menikmati semua yang telah dibangun oleh nenek moyangku, jangan harap bisa hidup seenaknya. Sejarah tidak akan lenyap begitu saja jika keluarga Ji bisa memberimu kekayaan dan kemewahan yang kau miliki sekarang. Itu semua berkat jerih payah
nenek moyangku. Setelah meneguk secangkir teh, dia meredakan nada bicaranya. Anak-anak ini jangan berpikir untuk melakukan hal-hal aneh. Tidak ada orang luar yang bisa menikah ke dalam keluarga ini, dan kalian pun tidak akan menikahi orang lain. Itu hanya masalah waktu. Anggap saja ini untuk memberikan beberapa hari bahagia bagi kakekmu. Jika urusannya cepat diselesaikan, aku juga bisa tenang menutup mata. Dia terdiam sejenak, kemudian teringat sesuatu dan melotot ke arah Ji Qinglin. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan di luar, tetapi setelah gadis yang masuk ke rumah ini, jika kau berani membuat masalah, aku akan berjuang sekuat tenaga untuk mematahkan kakimu. Ji Qinglin tahu betul bahwa hal ini sudah pasti terjadi. Selama bertahun-tahun, berbagai kepentingan keluarga saling terjalin, membentuk sebuah komunitas kepentingan yang besar dan kokoh. Meskipun di balik layar bisa terjadi persaingan dan ketegangan, tidak ada keluarga yang berani bertindak sembarangan. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan bersikap tegas, mungkin bisa menunda pernikahan selama 1 atau 2 tahun. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak ada sedikit pun waktu yang bisa ditunda. Memikirkan wajah seperti boneka porselen milik Yang Huking, dia semakin pusing. Keluarga yang memanjakan putri mereka bak emas, dan itu benar-benar menjadi masalah besar. Dalam waktu kurang dari 2 hari, kabar tentang pernikahan kedua keluarga pun menyebar. Takut akan ada perubahan, kakek Ji berhasil meyakinkan orang tua yang untuk melewatkan langkah pertunangan dan langsung mengirimkan beberapa hadiah simbolis. Mereka pun sepakat untuk mengadakan pernikahan pada bulan September. Ji Qinglin marah besar, tetapi tidak tahu harus meluapkan kemarahannya kemana. Setelah mengambil alih bisnis keluarga, dia jarang bermain-main dengan Zhang Fang dan yang lainnya, bahkan jarang menghadiri beberapa acara. Suatu hari saat sedang minum, seseorang membawa beberapa model baru. Dan Ji Qinglin mengerutkan matanya melihat salah satu dari mereka yang memiliki pinggang ramping dan bokong yang menarik. Terlihat agak familiar. Gadis itu berputar dan berjalan seolah-olah di atas panggung. Lalu duduk di depannya tanpa ragu. Setengah bokongnya menempel di pahanya. Dia mengangkat gelas dan menyodorkannya ke bibir Ji Qinglin. Jadi Tuan Ji, apakah Anda tidak ingat saya? Ji Qinglin mendengar sapaan itu, dan baru ingat bahwa gadis itu adalah Lu Wei, model baru yang ditandatangani sebagai duta produk perusahaan beberapa waktu lalu. Tahun ini, dia sedang naik daun dengan suara imut yang menjadi ciri khasnya. Dia memang memiliki daya tarik tertentu. Ji Qinglin bahkan hadir secara langsung saat upacara penandatanganan kontrak. Sekarang, setelah melepas makeup tebal yang digunakannya saat itu, dia terlihat cukup menawan. Dia mengambil gelas dari tangannya dan meneguk sedikit minuman. Sementara Lu Wei tertawa riang. Setengah tubuhnya bersandar ke arahnya. Hingga saat Lu Wei merangkulnya di dalam lift hotel, Ji Qinglin mulai sedikit sadar dari efek alkoholnya. Dia merasa agak menyesal telah minum terlalu banyak dan membawa Lu Wei bersamanya. Sekarang, menjelaskan apapun sudah terlambat. Dia berpikir untuk memberi sedikit uang agar Lu Wei bisa naik taksi pulang setelah mereka keluar. Namun, lift berhenti di lantai 8, dan seorang wanita masuk, mengenakan selendang kasmir, meskipun cuaca sangat panas. Wanita itu tampaknya juga sedang berpikir, dan tidak menyadari bahwa ada orang di dalam lift. Saat dia melangkah masuk dan mengangkat kepalanya untuk melihat, tatapan mereka bertemu, dan Ji Qinglin terkejut hingga sadar sepenuhnya dari pengaruh alkohol. Dia segera mendorong Lu Wei yang bersandar di tubuhnya. Lu Wei pun cukup peka. Melihat kedua orang itu saling bertatapan tanpa kata, dia juga menyadari bahwa gadis itu mengenakan pakaian sederhana, namun sangat memperhatikan detail. Seluruh auranya jauh lebih menonjol dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Kulitnya sangat putih, tetapi meskipun dibalut selendang kasmir, lengan kecilnya tetap menunjukkan goosebumps. Dia mulai berpikir jernih dan teringat bahwa Hotel Jingrong adalah milik keluarga Yang. Saat itu, dia menyadari situasinya. Setelah tersenyum, dia menekan tombol 9 dan berjalan keluar ketika lift berhenti. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia ini, salah satu keahliannya
Yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk peka terhadap situasi. Ji Qinglin sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan situasi ini ketika dia melihat Yang Huiking berbalik dan membelakanginya, seolah tidak melihatnya. Oh, jadi berpura-pura tidak tahu? Baiklah, itu juga bisa. Lift sampai di lantai atas, dan Yang Huiking melangkah keluar lebih dulu. Suara sepatu hak tingginya tap-tap terdengar. Ji Qinglin memperhatikan punggungnya dan menyipitkan matanya. Inilah yang disebut dengan pinggang ramping dan bokong menggoda. Keduanya baru bertemu pada hari pemotretan pre-wedding, tanpa saling memiliki kontak pribadi. Semuanya sudah diatur dengan waktu dan tempat yang langsung mengikuti jadwal yang ditentukan. Ketika Ji Qinglin tiba, dia diberitahu bahwa Yang Huiking sedang berada di ruang rias untuk berganti gaun pengantin. Sebagai seorang suami yang belum menikah, dia duduk diam menunggu dengan tenang. Tirai dibuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan siluet wanita tersebut. Ji Qinglin terkejut. Dia mengira Yang Huiking akan memilih gaun yang sederhana dan konservatif. Tetapi tidak menyangka dia memilih sesuatu yang begitu berani dan langsung. Yang Huiking melihatnya melalui cermin, mengangguk sebagai salam. Sedikit canggung sambil memutar tubuhnya. Bagian pinggulnya terasa sedikit ketat. Desainer yang tersenyum lebar di sampingnya mendekat untuk mencoba seberapa ketatnya. Tidak ketat, dibuat sesuai ukuran Anda. Saya sengaja menambah 2 cm agar lebih nyaman bergerak. Memang harus seperti ini hasilnya. Yang Huiking berbalik, melihat penampilannya dari belakang di depan cermin. Rambut panjangnya hampir menutupi lekuk dadanya, sementara pinggangnya terlihat jelas dari depan. Dia berputar setengah lingkaran lagi, dan akhirnya menyadari bahwa ukurannya pas untuknya, lalu mengangguk puas. Lalu dia menatap Ji Qinglin, sepertinya menanyakan pendapatnya. Ji Qinglin melihatnya dan menoleh. Silakan saja. Setelah saling menyapa, dia pergi untuk mengganti pakaian. Saat pemotretan, keduanya merasa sangat canggung. Sementara fotografer tidak berani marah, dan hanya bisa berkeringat karena panik. Silakan dekatkan sedikit Tuan dan Nyonya. Ji Qinglin juga sedikit kesal. Setelah berjam-jam berjuang dari luar tenda ke dalam tenda, beberapa set awal yang menekankan pada suasana masih bisa diterima. Tetapi yang paling dekat hanya 1 orang di tangga, dan 1 orang di bawah tangga. Bergandeng tangan saling menatap. Sekarang, untuk menangkap kedekatan yang intim ini, benar-benar sulit untuk dilakukan. Menahan emosi, dia merapatkan tubuhnya dan mengencangkan tangannya yang melingkari bahunya. Dia mengangkat wajahnya memandang fotografer. Maksudnya jelas. Oke, cepat ambil gambarnya. Fotografer itu hanya bisa berpura-pura dan menekan tombol shutter 2 kali. Dengan senyum yang menghibur, dia berkata, Bapak bisa memeluk istri dengan kedua tangan. Itu akan terlihat lebih akrab. Sebelum Ji Qinglin mengetahui gerakan apa itu, dia mendengar orang-orang di sekitarnya tertawa. Berpikir dia sedang tertawa dan tidak berani memeluknya. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya tanpa berpikir dan menariknya ke dalam pelukannya. Yang Huiking masih terjebak dalam pemikiran tentang tampak lebih dekat, ketika tiba-tiba dia dipeluk. Tangan secara naluri menempel di dadanya. Dengan satu menatap ke atas, dan yang lainnya menunduk. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada dalam pikiran masing-masing. Suara klik kamera terus terdengar di telinga mereka. Begitu-begitu, Nyonya. Tolong dekatkan kepala sedikit lagi. Yang Huiking hanya bisa mendekatkan bagian atas tubuhnya sedikit demi sedikit ke arahnya. Lebih dekat sedikit lagi. Lebih dekat sedikit lagi. Krek-krek. Bisakah lebih dekat sedikit lagi, Nyonya Ji? Fotografer bertanya dengan hati-hati. Yang Huiking memutar matanya, hendak menolak, namun merasakan sentuhan panas di punggungnya. Ji Qinglin langsung mengangkatnya dan menekannya ke pelukannya. Di telinganya terdengar, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya membatin. Kalau begitu kau juga harus lebih lembut. Tiba-tiba saja dadaku terasa sakit. Ketika fotografer meminta Yang Huiking untuk meletakkan kepalanya di dada Ji Qinglin, dia sangat kooperatif. Memang lebih baik cepat selesai. Senyum palsu. Krek, krek. Selesai. Setelah foto pernikahan keluar, Yang Huiking memikirkannya lama sekali. Apakah dia benar-benar terjebak dalam pelukannya saat itu? Yang Huixi bahkan langsung bercanda. Kak, apakah kamu pernah tidur denganku sebelumnya?
apakah kamu mencoba berhubungan seks sebelum menikah? Mengapa kamu begitu mesra? Kita bahkan belum pernah bertemu beberapa kali. Yang Huiking terlalu malas untuk memperhatikannya, tapi masih sedikit tersipu. Cara mereka berpelukan dan saling memandang, pada pandangan pertama, sungguh agak aneh. Dia sangat curiga bahwa pasca pemrosesan telah mempersempit jarak di antara mereka. Mungkin mata mereka telah tergerak, sehingga mereka terlihat mesra. Faktanya tebakannya benar. Pada tahap selanjutnya, dia bekerja sangat keras untuk menyesuaikan mata kedua orang ini, agar mereka tidak terlihat seperti orang asing. Pada akhirnya ibu yang memutuskan untuk menjadikan foto pernikahan berpelukan setengah tubuh yang penuh kasih sayang ini sebagai foto pesta pernikahan utama. Yang Huiking dan Ji Qinglin sama sekali tidak mengkhawatirkan pesta pernikahan. Datang saja, bersulam, ikuti rutinitas, dan selesai. Semua orang awalnya mengira Ji Qinglin akan menjadi orang terakhir yang menikah di antara orang-orang ini. Tanpa diduga, segera setelah Yang Huiking kembali ke Tiongkok, masalah ini diselesaikan dengan tergesa-gesa, dan semuanya selesai dengan cepat.